Shalom, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih kalau Tuhan telah menibakan kita di bulan yang baru, di bulan Desember ini. Kita sangat berterima kasih karena kasih Tuhan senantiasa ada, nyata di sepanjang kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah puasa kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima hadirat Tuhan yang akan kita terima pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita mau angkat pujian kita dengan lagu Kasih yang Sempurna.
Itulah Tuhan yang menjadi rasa syukur kami. Terima kasih kami kepadamu. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kemenangan-kemenangan senantiasa Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan di bulan yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Di bulan yang penuh dengan sukacita. Oleh karena Tuhan Engkau akan lahir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Kami sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah penebus di dalam kehidupan kami. Inilah kami semua Tuhan, hamba-hambamu. Para pelayanmu Tuhan, datang bersembah sujud di kaki-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkehendak, berencana di sepanjang kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu. Layakkanlah kami Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Biarlah segala ibadah Tuhan yang akan kami lakukan, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami rindukan hati nurani yang baik boleh Tuhan hadirkan. Kami rindukan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu Engkau curahkan. Dan kami rindu kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir di tengah-tengah ibadah yang boleh kami lakukan. Menjangkau kepada setiap jiwa, menjangkau kepada setiap hati Tuhan. Biarlah ibadah yang boleh kami lakukan menjadi ibadah yang menyenangkan juga menyukakan hati-Mu. Dan biarlah ibadah ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang kiranya Tuhan Yesus Kristus menjadi kepujian juga kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Ampunilah segenap dosa, kesalahan, kelemahan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus ketika kami boleh datang di hadapan-Mu, jangan lagi kami membawa kehidupan kami yang lama, tetapi kami boleh membawa kehidupan kami yang baru, kehidupan yang telah menerima kuasa darah yang daripada-Mu, darah Tuhan yang telah mengubahkan, telah menyucikan dan menguduskan kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah siap untuk Tuhan Yesus Kristus memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah ibadah yang boleh kami lakukan. Sebab kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau, Roh Kudus-Mu boleh menguatkan kami, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami, supaya kami boleh berglori, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, kebaikannya senantiasa dinyatakan di sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita boleh senantiasa memuji, memuliakan namanya. Sebab dialah Allah yang layak ditinggikan. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa
begitu sangat berarti di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua mau memuji, senantiasa membesarkan namanya, sebab kasih-Nya senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kita mau sambung pujian kita dengan kasih Allah melingkupi saya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita supaya firman itu boleh kita terima, boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman itu juga boleh kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, agar senantiasa kita sebagai hamba Tuhan boleh menjadi hamba yang mempermuliakan namanya. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Jiwaku Haus Akanmu. Allahku yang hidup.
Itulah Tuhan yang menjadi puji-pujian kami kepadamu. Memang memang sangat jauh daripada sempurna. Tetapi biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh menyempurnakannya. Supaya apa yang boleh kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terlebih pada saat ini Tuhan, di tengah ibadah kami akan mendengarkan suara perkataan Injil kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu, firman yang mengubahkan, memulihkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati, tetapi biarlah oleh kasih yang daripadamu, hati kami boleh Engkau lembutkan. Hati kami Tuhan Yesus Kristus mau Engkau tempa Tuhan dari kebenaran Injil firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu, Kau menjadikan kami semua menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau boleh melayakkan kami, agar ketika firman itu Tuhan Yesus boleh ditaburkan. Biarlah kami membuka bejana kehidupan kami membuka kehidupan kami. Dan biarlah firman itu Tuhan Yesus Kristus boleh kami terima, berakar, bertumbuh, dan juga berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami bawa hamba-Mu Tuhan, yang Kau telah pertetapkan untuk melayani Engkau. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah kehidupannya, mengurapi kepadanya. Biarlah setiap apa yang boleh diperkatakan, semuanya hanya berasal dari kebenaran Injil firman-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus Kristus boleh sama-sama menerima kuasa yang daripada-Mu. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk menjadi saksi, menjadi terang, dan juga menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi pengajaran khusus bagi murid-muridnya tentang akhir zaman. Itu ada di Matius 24 dan 25. Matius 24 itu berbicara secara jelas tentang kronologi atau urutan peristiwa yang akan terjadi dari kepergian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, saudara. Sedangkan Matius 25 itu berbicara tentang apa yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan dan gereja Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman atau pengajaran ini Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka menjelang ia akan disalib. Oleh sebab itu,
karena ketika kalau sebelumnya itu diajarkan, pasti banyak dari mereka yang akan menjadi bingung, ya. Tetapi Tuhan mengajar menjelang Ia akan disalib itu menunjukkan bahwa penting sekali bagi kita untuk bisa benar-benar memahami Matius 24 dan 25 ini. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang 10 gadis, ya, di mana 10 gadis itu sedang menantikan kedatangan mempelai. Dan hal ini menggambarkan tentang gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan juga yang dikatakan kembali oleh malaikat Tuhan saat Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus pasti akan kembali. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kapan itu tak ada yang tahu, tetapi kepastian bahwa Dia akan datang kembali itu harus menjadi iman kita, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, saudara, gadis-gadis ini membicarakan tentang gereja atau umat Tuhan. 5 gadis adalah gadis yang bijaksana karena mereka memiliki persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang lain adalah bodoh, gadis yang bodoh karena tidak memiliki persediaan minyak untuk pelitanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perumpamaan 10 gadis ini berbicara tentang pengangkatan dan siapa orang yang layak ke surga. Ya, sebab di situ dikatakan tentang kerajaan surga. Jadi bagaimana kita bisa sampai kepada kerajaan surga itu dijelaskan di dalam Matius, di dalam perumpamaan tentang 10 gadis yang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dan juga Matius perumpamaan gadis ini juga berbicara tentang jemaat yang layak untuk mengalami pengangkatan, yaitu jemaat yang setia di dalam itu apa yang bunyinya? Berbicara tentang umat Tuhan yang bisa sampai, artinya sampai di dalam peristiwa pengangkatan, sampai kepada masuk surga. Ini adalah berbicara tentang umat Tuhan, gereja Tuhan yang setia dalam tugas gereja, yaitu koinonia, yaitu persekutuan. Saudara, jika kita melihat bahwa di sini ada 5 gadis bodoh, di sini ada 5 gadis bijaksana. Hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 24 sebelumnya. Dikatakan bahwa ada yang ada yang ditinggal, tapi ada juga yang diangkat. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa, dan ini bicara tentang anak Tuhan, bahwa ada anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata dia tidak mengalami pengangkatan. Dia tidak berjumpa dengan mempelai, dan dia tidak masuk dalam pesta jamuan kawin, atau masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas kita memahami bahwa gereja yang dibawa oleh Tuhan Yesus saat Ia datang adalah gereja yang memiliki persediaan minyak dan pelitanya tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang. Jika kita melihat keadaan gereja pada akhir zaman, seperti di ayat 5 dikatakan mereka semua kelelahan, mereka semua mengantuk dan akhirnya tidur. Saudara yang dikasih oleh ini menggambarkan bahwa gereja memang mengalami kelelahan dalam menanti Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi tertidur semuanya. Apa maksud dari mereka tidur? Mereka tidur itu berarti bahwa kabar atau ajaran atau pengajaran atau pemberitaan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi kabar yang tidak bisa disampaikan lagi, atau menjadi kabar yang tidak mau didengar oleh manusia, ya, terutama adalah orang-orang Kristen dan juga orang-orang yang bukan Kristen. Pertama-tama adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan baru setelah itu orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus, ya.
Jadi tidur ini berbicara tentang berita tentang kedatangan Tuhan Yesus menjadi berita yang tidak lagi diberitakan. Mereka atau tidak lagi mau didengar oleh umat Kristen. Kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, banyak orang akan menjadi mengolok-ngolok tentang berita tentang tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mereka akan menghina, mereka akan mencemooh orang yang percaya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah acara hamba Tuhan yang besar. Kalau saudara pernah mendengar, ya, tentang hamba Tuhan bernama Rick Warren, ya, dia membuat sebuah buku yang sangat terkenal namanya Purpose of Driven, kayak gitulah. Nah, Rick Warren ini justru mengecam gereja-gereja yang membicarakan tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, dan rangkaian kejadian akhir zaman. Kenapa katanya? Dunia ini sudah begitu banyak dengan keresahan. Oleh sebab itu, janganlah ajarkan tentang akhir zaman, tentang antikris, tentang kedatangan Tuhan Yesus, karena itu hanya menjadi kabar yang menakutkan mereka. Dan kalau kita melihat banyak gereja-gereja Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tak pernah sekalipun mereka mau membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan apa yang mendahulunya dan apa yang mengikuti setelah itu. Ya, itulah sebabnya dikatakan seperti tidur karena tidak lagi memberitakan itu. Ya, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlebih juga selain itu juga muncul banyak mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang bertujuan untuk menyesatkan semua manusia, terutama orang-orang percaya. Agar semua manusia terutama orang percaya tidak menjadi orang-orang yang tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak tekun untuk berdoa dan berjaga-jaga. Orang seperti mereka ingin agar semua orang itu menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan pikirannya. Ya. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 23 sampai 24, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, perhatikan ini, mereka menyesatkan orang pilihan juga. Anak-anak Tuhan akan disesatkan oleh munculnya nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, berapa banyak orang yang mengaku sebagai mesias telah muncul ke bumi. Dan saat ini ya saudara semakin banyak. Kalau saudara tahu tentang gereja Tuhan apa segala itu yang berpusat di Cina, ya, mereka sudah percaya bahwa Mesias Tuhan Yesus sudah datang, tetapi yang datang itu dalam wujud seorang perempuan. Dan lucunya saudara, begitu banyak orang-orang yang percaya kepada gereja itu. Mereka menjadi follower sejati, mereka mengikuti seluruh khotbah-khotbahnya. Dan seperti itu sehingga mereka tidak tahu kebenaran. Banyak orang menjadi sesat. Ya. Terlebih kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ini munculnya ini adalah yang terparah, ya, terparah yang perlu kita waspadai adalah tentang kemunculan antikris. Antikris akan dianggap sebagai Mesias. Antikris akan disebut sebagai utusan Tuhan, adalah Yesus sendiri. Ya. Karena dia datang
dan duduk di singgasana yang maha kudus. Ya. Kemudian dia datang dengan berbagai-bagai tanda ajaib, sehingga orang-orang menyukai dia, orang-orang mengagumi dia, dan percaya kepada dia. Dan itulah sebabnya kenapa berita tentang kedatangan Tuhan Yesus menjadi sepi. Ada biasanya gereja Tuhan sepertinya tidur. Karena adanya ini, saudara. Dan kita perlu mewaspadai ini dan terus mempelajarinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bagi kita sebagai orang percaya, Paulus katakan itu sebagai penghiburan dan pengharapan. Ya. Kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan dihibur, akan dikuatkan, pengharapannya akan menjadi bertambah teguh atas berita, atas kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Namun banyak orang Kristen lebih fokus kepada kedatangan antikris. Mereka lebih banyak berbicara tentang 666, chip di tangan, chip di dahi. Itu semua bisa saja terjadi. Tetapi yang terutama bagi kita adalah kita ada kabar yang lebih besar, lebih penuh sukacita, yaitu bahwa Tuhan Yesus datang kembali. Kalau kita menjadi seperti gadis yang memiliki persediaan minyak, saudara, dibuli-buli, bagi kita kedatangan mempelai itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dinantikan, yang sangat-sangat didambakan, karena kita langsung bertemu dengan juru selamat kita, dan kita akan ditempatkan di tempat yang baik, yaitu di dalam kerajaan surga. Tetapi bagi iblis dan pengikut-pengikutnya, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi berita yang sangat menakutkan mereka. Karena mereka tahu, iblis tahu, semakin mendekat Tuhan Yesus akan datang, itu berarti waktu iblis akan semakin sempit, akan semakin singkat. Dan itulah sebabnya dia bekerja dengan luar biasa kerasnya. Dia bekerja dengan luar biasa rajinnya. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun orang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya dunia percaya yang datang sebagai Mesias itu adalah antikris itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja menjadi seperti tertidur karena hal itu. Namun tidak selamanya gereja tertidur. Sebab kita lihat pada akhirnya sangkakala terakhir dibunyikan seperti yang digambarkan pada ayat 8. Mempelai datang, song-songlah dia. Itulah berita yang terdengar. Berita yang membuat gereja Tuhan semuanya bangkit, bangun dari tidurnya, mempersiapkan pelitanya, ya, dan mereka bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saudara, berita tentang berkata, mempelai datang, song-songlah dia, itu lebih bergema di masa kita saat ini. Oleh sebab itu, saya juga percaya kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak berlambat-lambat lagi. Saudara, gadis yang tidak memiliki persediaan minyak sadar, pelitanya akan segera padam. Mereka meminta kepada gadis yang bijaksana untuk memberikan sedikit minyak untuk mereka supaya pelita mereka bisa menyala. Tetapi tentu saja gadis bijaksana itu menolak untuk memberi karena mereka tidak tahu kapan pastinya atau berapa lama lagi sejak berita dikatakan mempelai datang, song-songlah dia, Yesus akan datang. Mereka tidak tetap sebagai orang percaya, kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan Yesus datang. Tetapi ketika peringatan itu diberitakan dari surga, maka kita harus semakin bersiap-siap karena waktunya sudah tidak lama lagi. Persediaan minyak itu kita sudah belajar, itu berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengingatkan firman Tuhan supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, yang senantiasa memimpin kehidupan Tuhan agar senantiasa taat kepada perintah Tuhan.
Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, banyak orang akan berusaha mengerti firman tetapi tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki minyak. Kita lihat di dalam Amos 8 ayat 11 sampai 13 mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan datang masanya gereja Tuhan memberitakan firman, tapi tidak bisa dipahami. Orang berbondong-bondong datang ke gereja, tapi mereka tidak menemukan firman di sana. Mereka tetap menjadi orang-orang yang resah karena kelaparan dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Allah, akan kebenaran. Tapi ada satu saatnya, ada satu masanya di mana mereka tidak lagi bisa berbahagia karena mereka tidak menemukannya. Itulah di masa menjelang Tuhan Yesus datang. Itulah gambaran dari gereja-gereja yang tidak memiliki persediaan minyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa belajar akan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, mereka yang tidak memiliki persediaan minyak, mereka akan pelita mereka akan padam. Ya, minyak mereka akan habis yang ada di pelita dan pelita mereka akan padam. Ketika mereka pergi mencari minyak, untuk membeli minyak, saya tidak tahu jam sebegitu di mana ada warung terbuka, di mana mereka bisa menemukan minyak. Ya, ketika mereka pergi, mereka meninggalkan tugas mereka untuk setia menunggu dan berjaga-jaga, menantikan kedatangan mempelai. Justru di saat mereka pergi, mempelai datang. Mempelai datang dan bersama dengan mereka yang setia menanti Tuhan, rombongan dan gadis-gadis bijaksana itu boleh masuk dalam perjamuan kawin dan mereka menjadi orang yang berbahagia. Itulah gambaran dari gereja yang setia untuk senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Minyaknya selalu ada, minyaknya tidak akan habis, minyaknya akan cukup sampai kedatangan Tuhan Yesus datang. Tetapi saat gadis yang bodoh itu datang kembali, mereka meminta dibukakan pintu. Tuhan itu berkata, aku tidak mengenal kamu. Mengapa? Karena pelita mereka telah padam. Saudara perhatikan di dalam Matius 25 itu tidak disebut bahwa mereka membawa kembali minyak dan pelita yang menyala. Tidak disebut. Pelita mereka tetap padam. Karena mereka tidak bisa mendapatkan itu. Ya, saudara, mereka tidak bisa mendapat kebenaran. Mereka haus, lapar, tapi tidak menemukannya. Dan itu gambaran Roh Kudus yang tidak beserta dengan mereka. Pelita mereka padam, saudara. Pelita mereka padam, itu sebabnya mereka tidak termasuk dari orang-orang yang menanti kedatangan mempelai. Itulah dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gadis bijaksana itu adalah gambaran dari gereja yang tekun bersekutu atau sebagai tugas gereja yang tekun setia untuk berkoinonia. Matius 25 ada 3 tugas gereja yang digambarkan di dalam Matius 25. Yaitu tentang 10 gadis, itu berbicara tentang persekutuan dengan Allah, ibadah yang setia dan tekun, koinonia. Yang kedua adalah marturia atau kesaksian, itu berbicara tentang bagaimana kita memberitakan Injil sehingga kita boleh menjadi bertambah-tambah, bermultiplikasi. Dan yang ketiga tentu saja diakonia yang sekarang kita jalani di gereja kita karena kita percaya itu adalah perintah Tuhan. Walaupun kemampuan kita diakonia tidak begitu besar, tapi kita sudah menyampaikan kasih kita kepada beberapa gereja yang membutuhkan pembangunan. Kita juga memberikan bantuan kepada mereka yang sakit dan membutuhkan bantuan. Ya,
Dan kita juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang kita tahu membutuhkan dengan bantuan sedikit, tidak berarti hanya dari beras dan minyak. Tetapi kalau itu berkembang, saudara, ya kalau kita tekun melakukan itu, Tuhan akan jadikan setia dalam pekerjaan kecil kita akan menjadi pekerjaan yang besar. Saya rindu diakonia GBIS itu boleh berkembang lebih luas lagi. Ya, tanpa kita sadari kita sudah menyapa banyak gereja. Kemarin kita membantu di dalam korban bencana alam. Kita bantu. Kenapa? Karena kita mengasihi dan kita mau melakukan firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh, kalau kita belajar tentang Matius 25, itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Jadi seolah-olah karena sudah waktunya ini, gadis itu tidur apa segala, nggak ada lagi marturia, nggak ada lagi diakonia. Tidak, tiga-tiganya harus kita kerjakan dengan setia. Dan hari ini kita berbicara tentang diakonia, tentang koinonia, di mana persekutuan umat Tuhan adalah tentang orang-orang yang tekun dalam pengajaran. Kita harus menjadi gereja yang mengadakan pemuritan senantiasa. Pemuritan dan dimuridkan dan memuridkan. Itu yang harus terjadi. Oleh sebab itu, kita harus berdasarkan firman Allah. Engkau guru-guru sekolah minggu, engkau harus bertekun di dalam apa yang engkau kerjakan, bukan sekedar mengajar, tetapi mintalah Roh Kudus untuk menuntun engkau, untuk membimbing engkau. Mintalah Roh Kudus untuk menjamah ke seluruh kehidupanmu, sehingga engkau bisa mengajar bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan teladan. Demikian juga kaum wanita, kaum pria, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, apapun bentuk pelayananmu, lakukan itu dengan setia. Dan berdoalah senantiasa kepada Allah. Minta Roh Kudus memampukan saudara di dalam pelayanan. Minta Tuhan memberikan kecakapan yang lebih baik lagi, sehingga engkau bisa memberikan yang terbaik. Menjadi bagian dari gereja Bethel Injil sepenuh adalah menjadi hamba Tuhan. Semua jemaat didorong untuk melayani. Apapun tugas pelayanan, tidak ada yang kecil, saudara. Sehingga oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdoalah. Ada banyak sekali jiwa-jiwa yang sedang menanti untuk Tuhan taruh di dalam gereja kita. Dan kita, kalau kita tidak setia, kita anggap sepele firman Tuhan, kita anggap sepele pengajaran dari gereja Bethel itu sepenuh. Satu saat di Jalan Baladewa, satu saat pelita kita akan padam. Pelita kita tidak akan menyala. Tapi kalau kita mau bertekun, ya, karena di dalam persekutuan, dalam ibadah persekutuan umat Tuhan, yang pertama adalah bertekun di dalam pengajaran. Di dalam pengajaran, sehingga kita tidak disesatkan, diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu. Dan selanjutnya, koinonia juga berbicara tentang sehati sepikir antar umat Tuhan. Dan kemudian koinonia juga berbicara untuk mereka yang menjadi jemaat Tuhan boleh saling menasihati dan saling menguatkan. Dalam persekutuan baik sebagai jemaat ataupun sebagai individu, penyertaan Roh Kudus membuat kita semakin peka tentang tanda-tanda zaman yang akhirnya akan selalu membuat kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus senantiasa taruh di dalam hati kita bahwa saya tidak ingin menjadi orang-orang yang tertinggal. Ya, seperti Rasul Paulus berkata, aku melatih diriku sedemikian, jangan setelah aku menunaikan tugasku, jangan aku ditolak. Jangan, saudara. Tapi biarlah kita menjadi orang yang setia taat di dalam berjaga-jaga, dalam berdoa, di dalam memperhatikan firman. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kita tahu satu perkara, dia pasti akan kembali. Karena dia sendiri yang bilang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda zaman sekarang, saudara, kita tidak bisa berdalih bahwa waktunya masih lama. Iblis sedang merancangkan berbagai macam kegiatan untuk menguasai dunia. Ya, lewat peperangan, lewat vaksinasi, lewat apa saja, lewat uang digital.
Semua itu mengarah kepada satu pekerjaan iblis yang dinyatakan di dalam Wahyu 13. Dan kalau kita tidak peka, kita main terima saja itu. Ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, Roh Kudus tidak akan berbicara kepada kita. Tapi kalau kita berjaga-jaga, Roh Kudus akan menyatakan, awas, ini begini, dan teruslah berdoa. Maka kita juga wajib, sebagai orang yang berkoinnya, kita wajib di dalam doa kita membawa pemerintah kita. Kita doakan Bapak Jokowi agar jangan dia terjebak oleh pekerjaan yang sedang dirancang oleh antikris ini kepada seluruh dunia. Biar Pak Jokowi mendapat keberanian dari Tuhan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri. Kita doakan Pak Jokowi supaya jangan ada serangan-serangan panah api si jahat yang diarahkan kepada dia dan keluarganya. Dan kita juga berdoa dari sekarang meminta kepada Tuhan seorang pengganti yang cakap, yang baik, yang Tuhan pilihkan untuk bangsa ini. Kalau kita tidak peduli akan hal ini, ya kita tidak tahu siapa yang akan dipilih menjadi presiden. Tapi kalau kita mendoakan ini, kita tahu supaya kehendak Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Itulah yang kita rindukan. Maka apapun yang sedang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, itu tidak akan berlaku di Indonesia kalau bangsa Indonesia, terutama anak-anak Tuhan, terus mendoakan. Kuasa Tuhan akan dilimpahkan, akan melanda negeri ini. Oh, kita lihat di dalam Wahyu 14, kita lihat salah satu yang diutus Tuhan adalah malaikat yang memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, ke seluruh bangsa. Beritakan Injil, ada kuasa. Oleh sebab itu, saudara, justru di masa kedatangan Tuhan Yesus, gadis-gadis yang memiliki persediaan minyak itu menggambarkan gereja yang bangkit penuh dengan Roh Kudus dan juga memberitakan Injil. Mari saudara, jadilah menjadi seperti gadis yang bijaksana. Jangan kita abaikan nubuat-nubuat Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Pelajari, kalau saudara mau yang termudah, ya menurut saya ya, yang termudah untuk dipahami adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Matius 24, Matius 25. Matius 24 itu kita lihat secara kronologis. Ini muncul, baru Tuhan Yesus datang. Ya. Dan Matius 25 berbicara tentang tugas gereja yang harus selalu dilakukan sejak Tuhan Yesus naik, dan terlebih semakin dilakukan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Dan biarlah kami boleh menjadi seperti gadis yang bijaksana, yang senantiasa ya Tuhan berjaga-jaga sehingga dia memiliki persediaan minyak yang selalu mencukupi untuk menerangi pelitanya. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mencintai firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dengan setia. Tuhan, tolong kami agar kami sebagai gereja-Mu boleh senantiasa tekun berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kami Tuhan tidak terseret dengan segala apa yang terjadi dalam dunia sekitar kami, yaitu dunia yang penuh kegelapan, kecemaran, dan kesesatan. Biarlah pelita kami yang menyala itu juga boleh menerangi dunia yang gelap. Walaupun mungkin banyak orang yang menolak kami, tetapi terang-Mu Tuhan adalah menjadi saksi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus selalu hadir dalam hati dan kehidupan kami, menuntun kami untuk menjadi umat yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bertindak. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang bergabung di dalam ibadah doa puasa ini, mereka yang sudah menjalankan puasanya dan berdoa, kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah mereka itu. Walaupun kami sadar ya Tuhan, ibadah kami tidak sempurna, tapi ya Tuhan kami melakukan itu
untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menyempurnakan. Dan setiap doa-doa khusus yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu, biarlah Tuhan juga berkenan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh ibadah yang diadakan di bulan Desember ini. Sampai termasuk juga ibadah Natal. Kami berdoa kepadamu Tuhan agar kiranya seluruh peribadatan kami bisa lakukan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin seluruh hamba-hamba-Mu, terlebih hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, termasuk juga ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus memenuhi seluruh umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan yaitu firman Tuhan, boleh ya Tuhan sampai kepada setiap pendengarnya. Kuasa Tuhan bekerja bagi setiap pemberitaan firman, membuat anak-anak Tuhan boleh berbahagia karena mereka boleh mengerti firman Tuhan. Engkau berkenan mengurapi dan memakai seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam ibadah kami ya Tuhan. Jam-jam ibadah kami berkatilah. Demikian juga dengan ibadah tengah minggu lewat YouTube yang juga disiarkan lewat Facebook. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah tengah minggu kami, menjadi cara bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada semua orang yang mengikutinya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jiwa-jiwa yang selalu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu berkumpul dalam ibadah tengah minggu. Dan berkati juga seluruh anggota-anggota dari gereja lain atau siapapun yang tidak kami kenal. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau firman Tuhan yang kami sampaikan juga boleh berbicara kepada orang-orang di luar jemaat kami. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa bermohon Tuhan kiranya berkenan mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pelayanan ibadah tengah minggu. Agar jangan semua itu dilakukan sambil lalu, tetapi biarlah mereka melakukan dengan satu tujuan, agar kami boleh memberitakan Injil melalui channel YouTube kami ya Tuhan. Berkati juga ibadah tengah minggu anak kami ya Tuhan. Melalui ibadah tengah minggu ini juga kami rindu anak-anak boleh mendengar cerita-cerita kebenaran firman Tuhan. Dan itu boleh menjadi ya Tuhan pondasi bagi mereka untuk hidup di dunia ini. Tolong Tuhan seluruh guru-guru dan seluruh anak-anak-Mu yang terlibat di dalam ibadah tengah minggu. Agar Tuhan Roh Kudus memenuhi mereka dan memampukan mereka di dalam melayani Engkau. Engkau berkenan Tuhan untuk rencana Natal kami. Kami melakukan itu ya Tuhan dengan sederhana. Kaum wanita yang akan mengadakan perayaan Natal tanggal 10 yang akan datang, diikuti dengan sekolah minggu dan remaja yang akan mengadakan Natal di tanggal 11 hari Minggu, dan juga kaum pria yang merayakan Natal di hari Minggu. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong, Engkau urapi hamba-hamba-Mu. Engkau Tuhan juga sertai anak-anak-Mu agar mereka boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal tiap-tiap komisi. Rencana Natal tanggal 24 dan 25 Desember, tutup tahun tanggal 31 Desember dan tahun baru di 1 Januari. Kami serahkan kepada Tuhan agar kiranya Engkau juga berkenan menuntun di dalam mempersiapkannya. Sehingga ibadah Natal ya Tuhan boleh mendatangkan sukacita dan kegirangan bagi umat-Mu, adalah bukti nyata kasih Tuhan yang berkenan datang sebagai manusia untuk menebus kami yang berdosa. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kedatangan Bapak Pendeta Silo dan keluarga ke Jakarta untuk merayakan Natal serta Tahun Baru bersama-sama dengan kami. Biar rencana itu Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Bapa mereka boleh hadir, mereka boleh tiba dengan selamat dan segala apa yang mereka butuhkan untuk perjalanan ini, Tuhan berkenan mencukupkannya. Dan kami berdoa Tuhan kepadamu,
agar kiranya Engkau berkenan menjamah anak-anak-Mu yang sedang sakit. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang tinggal di rumah singgah di sebelah gereja kami, yang datang memohon agar kami mendoakan mereka. Ibu yang mengalami kanker ya Tuhan, dan anak kecil yang mengalami bocor jantung. Terus kami teringat wajahnya dan kami mohon Tuhan berkenan adakan mujizat dan menyembuhkan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Lina yang saat ini sedang mengandung. Mohon Tuhan jaga, Tuhan pelihara dia. Beri kekuatan dan Engkau juga selamatkan Tuhan janin yang ada di dalam tubuhnya. Biarlah Bapa ada kekuatan yang dari Tuhan selalu menyertai Lina setiap hari. Dan Engkau juga menjaga ya Tuhan, menjauhkan dia dari segala kecelakaan, dari segala sakit penyakit. Kami teringat akan keluarga Hutahayan ya Tuhan, Ibu Uteng dan cucunya, dan juga Andi, yang tidak hadir dalam ibadah selama 2 minggu berturut-turut karena sakit. Kami mohon Tuhan Yesus jamah dan menyembuhkan mereka. Demikian dengan saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tapi biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan melawat dan memberkati mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah diserahkan kepadamu kemarin. Kami bersyukur Tuhan atas keputusan para orang tua untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi kami terus bermohon biarlah anak-anak itu senantiasa Tuhan lindungi dalam tumbuh kembang jasmani terlebih ya Tuhan, rohani dan imani. Engkau yang memberkati ibu-ibu dan juga orang bapak yang membawa anaknya kepada Tuhan. Tuhan berkati dengan kebijaksanaan dan hikmat dan kasih Tuhan yang melimpah. Memampukan mereka untuk mendidik, membimbing anak-anak mereka di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami berdoa ya Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan kepada kami dan negeri kami. Jauhkanlah kiranya dari kami Tuhan bencana-bencana alam yang mengintip. Karena gempa bumi yang ada di Cianjur ya Tuhan telah mengarah kepada wilayah kami, Kota Jakarta. Sehingga ada tanah-tanah yang retak yang sudah mulai terjadi di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kami mohon Tuhan lindungi kami dari itu semua. Jauhkan kami Tuhan dari bencana-bencana alam. Baik itu gempa bumi, demikian juga Tuhan gunung meletus, tsunami, demikian juga Tuhan angin topan, angin puting beliung, gelora laut yang sangat tinggi, tanah longsor, kebakaran di hutan, kekeringan yang berkepanjangan. Apapun juga ya Tuhan yang disebut sebagai bencana alam, kami berdoa bermohon, luputkanlah itu dari kami. Ikan-ikan yang bermunculan dari dasar laut yang ada di sekitar ya Tuhan, wilayah Ancol yang kami baca ya Tuhan, dan beberapa daerah lainnya. Seringkali itu menjadi petanda akan datangnya bencana alam yang menakutkan. Tapi kami hanya berseru dan bermohon, Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Ingatlah akan umat-Mu ya Tuhan di negeri ini yang siang malam berdoa kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa ini. Luputkan kami dari segala bencana alam dan juga bencana wabah penyakit, bencana resesi ekonomi, perpecahan dan peperangan. Sertai negeri ini ya Tuhan dan lawatlah dengan ya Tuhan Injil agar semakin hari Tuhan orang-orang banyak yang mendengar Injil dan percaya kepadamu. Demikian Engkau yang menguasai pemerintahan kami, pemerintahan pusat dan daerah. Biarlah Tuhan seluruh pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah dijalankan di dalam kendali Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka boleh menjalankan pemerintahan ini di dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati negeri ini dengan kelimpahan pangan dan kelimpahan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Biarlah pendistribusiannya boleh merata sampai seluruh bangsa menerimanya. Sehingga Tuhan Engkau luputkan juga dari negeri kami bencana kelaparan.
Kami berdoa ya Tuhan, memohon agar Engkau menjauhkan dari negeri kami ancaman peperangan. Beri kekuatan kepada tentara kami untuk Tuhan berjaga-jaga dan menghindari peperangan. Karena Engkau sendiri ya Tuhan yang akan melindungi kami. Demikian kami bawa bangsa pilihan umat Israel kepada Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan melindungi bangsa ini dari berbagai serangan musuh. Dari luar negeri mereka atau di dalam negeri mereka. Tangan Tuhan yang kuat akan selalu membentengi bangsa ini dan memberi kemenangan. Biarlah Tuhan juga melawat negeri ini, bangsa ini dengan Injil. Sehingga jumlah bilangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setiap harinya semakin bertambah-tambah. Terima kasih ya Tuhan. Banyak ya Tuhan yang hendak kami ungkapkan kepadamu. Tetapi kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Dan Engkau berkenan menyempurnakan doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh doa kami boleh Engkau kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa permohonan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan beristirahat, kiranya umat-Mu Tuhan boleh mendapat istirahat yang nyenyak, tidur yang nyenyak seperti tidur seorang bayi yang lelah. Di dalam kami beristirahat, kiranya Tuhan menggantikan segala kepenatan dan keletihan, bahkan sakit penyakit kami, dengan jamahan Tuhan yang memberikan kekuatan, kesegaran bagi jasmani kami, dan kesembuhan bagi setiap penyakit kami. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan mengirimkan para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami sepanjang malam. Dan saat kami tidak terjaga, di dalam tidur kami, biar roh kami boleh terus berjaga-jaga. Di dalam roh-Mu ya Tuhan, kami boleh selalu memuji Allah dan mendapatkan ajaran firman Tuhan yang akan memberikan kepada kami petunjuk akan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Fani. Terima kasih Kak Kita Susi. foto dulu ya. Foto dulu ya. Iya. Nah, oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Dadah. Bye bye.